Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Annyeonghaseyo yorobun. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang universitas apa aja yang ada di Indonesia yang memiliki program studi bahasa Korea. Lalu nanti untuk daya tampungnya berapa, lalu terkait untuk kerjasama yang ada di universitas tersebut terkait dengan kerjasama dengan universitas ataupun instansi yang terkait dengan Korea, lalu terkait dengan peluang, yaitu peluang setelah lulus dari program studi S1 Bahasa Korea di universitas itu nanti apa yang akan dapat kita raih. Jadi teman-teman jangan pindah channel dulu, kita bahas satu persatu sampai tuntas, sampai habis. Di Indonesia baru ada 4 universitas saja yang memiliki program studi bahasa Korea, teman-teman. Nah, ini 3 diantaranya adalah universitas negeri dan 1 adalah universitas swasta. Universitas pertama yang memiliki program studi bahasa Korea adalah Universitas Gadjah Mada atau disingkat UGM. Nah, UGM ini ada di Yogyakarta ya, teman-teman. Nah, untuk program studi bahasa Korea yang ada di UGM ini, nama program studinya adalah Program Studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea. Nah, ini ada di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, terkait dengan daya tampung, kalau dari website UGM itu sendiri, daya tampung setiap tahun, mungkin tahun ini kalau tidak salah itu khusus untuk 45 mahasiswa baru seperti itu. Nah, untuk jalur seleksinya itu ada 3 macam kalau tidak salah, yaitu melalui jalur ujian nasional, melalui seleksi bersama, dan yang ketiga itu melalui jalur ujian masuk mandiri seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa searching di websitenya UGM atau um.ugm.ac.id seperti itu nanti bisa teman-teman cari sendiri ya informasi lebihnya. Nah, terkait dengan kerjasama nih sekarang, kalau untuk kerjasama dari UGM dengan universitas yang ada di Korea atau instansi yang terkait dengan Korea yang ada di Korea ataupun di Indonesia, ini banyak sekali di UGM. Dari data kerjasama kantor urusan internasional UGM itu untuk semua instansi yang terkait dengan Korea itu kurang lebih ada 27 instansi, baik itu universitas ataupun instansi-instansi lain yang terkait dengan kekoreaan gitu. Itu sudah bekerja sama dengan UGM. Jadi kesempatannya ini banyak sekali apabila kita belajar di program studi S1 Bahasa Korea UGM seperti itu ya. Terkait dengan kesempatan untuk exchange student ke Korea 1-2 semester, ataupun nanti kita berencana setelah selesai S1 kita ingin S2 di Korea dan seterusnya. Nah, selanjutnya apa sih kesempatan yang bisa kita dapat apabila kita mengambil program studi bahasa Korea di UGM ini gitu. Tentunya dengan nama UGM itu menjadi hal yang sangat penting. Lalu lulusannya dari program studi bahasa Korea pastinya kesempatannya bisa bekerja di berbagai bidang yang terkait dengan Korea, baik instansi pemerintahan yang ada di Indonesia ataupun yang paling banyak itu di perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Itu sangat membutuhkan sekali lulusan S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita berpikir untuk bagaimana kita kuliah habis itu cepat dapat kerja. Ini salah satunya, yaitu belajar di program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea. Universitas yang kedua adalah program studi Bahasa Korea ada di Universitas Indonesia, atau kita kenal dengan singkatan namanya UI. Nah, UI ini ada di Depok, itu masuk Provinsi Jawa Barat ya teman-teman, tapi dekat sekali dengan Jakarta. Nah, untuk di UI ini memiliki juga S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea namanya. Nah, ini ada di dalam Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, itu di UI seperti itu. Nah, bagaimana dengan daya tampung setiap tahunnya? Dari data SIMAK UI, yaitu untuk seleksi mandiri UI itu, untuk daya tampung program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea ini kurang lebih ada 30 untuk daya tampung 30 mahasiswa seperti itu ya. Nah, ini seleksinya juga melalui 3 cara juga, melalui seleksi
nasional, seleksi bersama, dan seleksi mandiri. Kalau di UI itu dinamakan SIMAK, seleksi mandiri untuk masuk UI. Nah, bagaimana dengan kerjasamanya sekarang? Nah, UI ini tidak tanggung-tanggung rupanya kerjasama dengan universitas yang ada di Korea dan beberapa instansi yang ada di Korea ataupun di Indonesia. Dari data kantor urusan kerjasama UI sendiri itu ada kurang lebih 44 universitas dan instansi yang sudah bekerja dengan UI. Jadi wow, banyak sekali ya. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus teman-teman apabila ingin ngambil S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea. Jadi kesempatannya sangat banyak sekali. Selanjutnya, peluangnya apa sih kalau saya ngambil program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea di UI gitu ya. Kita lihat aja dari kerjasamanya. Kerjasamanya banyak, berarti kesempatan setelah lulus juga banyak. Ataupun kesempatan ketika masih kuliah pun akan banyak terkait dengan exchange student, lalu beasiswa-beasiswa lainnya, dan tentunya mungkin kita bisa lanjut kuliah dengan beasiswa dari S1 ke S2 kayak gitu. Nah, untuk pekerjaan sama dengan lulusan S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea UGM juga bisa bekerja di instansi pemerintahan ataupun di perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Banyak sekali kan seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu juga untuk mengambil program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea yang ada di UI, teman-teman. Kita lanjut ya. Universitas ketiga yang memiliki program studi Bahasa Korea adalah Universitas Pendidikan Indonesia atau yang kita kenal atau disingkat dengan UPI seperti itu. Nah, UPI ini terletak di Bandung, teman-teman. UPI ini memiliki program studi Bahasa Korea dengan nama program studinya adalah Program Studi Pendidikan Bahasa Korea. Jadi ini lebih spesifik terkait dengan sebagai pendidik nanti terkait dengan bahasa dan budaya Korea juga tentunya, walaupun nama program studinya Program Studi Pendidikan Bahasa Korea. Nah, program studi Pendidikan Bahasa Korea ini ada di bawah naungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra seperti itu yang ada di UPI. Nanti teman-teman bisa cek secara langsung ya. Nanti linknya juga saya akan berikan di deskripsi dalam video ini seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan daya tampungnya nih teman-teman? Untuk daya tampung di UPI ini lumayan banyak. Setiap tahunnya itu ada daya tampungnya itu kurang lebih 85 ya, untuk 85 mahasiswa baru setiap tahun. Nah, seleksinya juga sama dengan UGM dan UI, yaitu melalui seleksi nasional, seleksi bersama, dan seleksi ujian masuk UPI sendiri. Itu ada, seperti itu. Nah, totalnya sekali lagi tadi 85 kurang lebih. Nah, terus bagaimana dengan kerjasamanya? Nah, untuk kerjasama di UPI ini, terutama yang berkaitan dengan Korea itu juga banyak teman-teman, walaupun masih baru berdiri kayak gitu ya, tapi ini kerjasamanya sudah banyak sekali gitu, yaitu kurang lebih hampir ada 24 dari universitas dan instansi yang terkait dengan Korea, baik yang ada di Indonesia ataupun Korea tadinya instansinya. Nah, tentunya sekali lagi dengan banyaknya kerjasama ini di UPI ini juga memberikan peluang ya, terutama terkait dengan pendidikan bahasa Korea kayak gitu ya, pendidikan keguruan bahasa Korea ini sama juga mungkin ketika sudah jadi mahasiswa, saat kita jadi mahasiswa ya, kita bisa exchange student ataupun dan lain sebagainya, ataupun setelah selesai S1 kita berencana untuk studi lanjut ya bisa studi lanjut ke Korea karena dari berbagai kerjasama ini banyak sekali seperti itu. Nah, terus kesempatan-kesempatan yang lainnya juga tidak hanya untuk exchange student, bisa saja kesempatan beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh beberapa instansi ataupun perusahaan yang sudah bekerja sama dengan UPI itu bisa menjadi kesempatan yang baik bila teman-teman kuliah di UPI ngambil jurusan pendidikan bahasa Korea ya, seperti itu ya, tujuannya untuk nanti jadi guru bahasa Korea. Kesempatannya luas sekali ya menjadi guru, karena untuk guru bahasa Korea yang memiliki keilmuan bahasa Korea masih jarang sekali di Indonesia. Jadi ini peluang yang baik lah untuk masa depan. Nah, lanjut, terus bagaimana setelah kita lulus, kesempatan apa? Ini kan keguruan pendidikan seperti itu. Sekali lagi yang saya bilang, dari keguruan pendidikan ini sekali lagi di Indonesia ini
sudah banyak SMA ataupun SMK yang memiliki kejurusan terkait dengan bahasa, yaitu salah satunya bahasa Korea. Kalau Jepang itu kan sudah banyak bahasa Jepang, kalau bahasa Korea kan belum. Nah, ini menjadi peluang teman-teman bila ingin menjadi guru bahasa Korea seperti itu. Lalu pekerjaan-pekerjaan lainnya juga banyak, bisa saja menjadi tutor atau guru privat atau guru les bahasa Korea kayak gitu ya. Dan bisa juga bekerja di berbagai instansi pemerintahan Indonesia yang berhubungan dengan Korea ataupun di perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Jadi semuanya komplit, baik UGM, baik UI ataupun UPI. Jadi jangan ragu-ragu teman, ayo coba untuk daftar di program studi bahasa Korea. Lanjut lagi, baik. Universitas yang keempat yang memiliki program studi bahasa Korea adalah Universitas Nasional atau disingkat dengan UNAS biasanya kayak gitu. Nah, Universitas Nasional ini satu-satunya universitas swasta yang memiliki program studi bahasa Korea. Nah, nama program studinya juga sama, yaitu program studi S1 Bahasa Korea. Berbeda dengan nama yang ada di UGM, UI, ataupun yang ada di UPI tadi, seperti itu. Nah, program studi bahasa Korea ini berada di dalam Fakultas Bahasa dan Sastra yang ada di Universitas Nasional. Nah, kalau untuk UNAS ini ya, untuk UNAS ini berada di Jakarta. Jadi ada di Jakarta, teman-teman. Nah, untuk daya tampung nih, untuk daya tampung di UNAS ini saya belum bisa cari infonya, tapi bisa saja lebih dari 80 untuk daya tampungnya. Nanti tolong dikoreksi kalau saya keliru ya, kalau ada yang nonton video ini seperti itu. Nah, terkait untuk kerjasamanya sekarang, untuk kerjasama S1 Bahasa Korea di UNAS ini baru beberapa yang saya lihat dari data yang ada di website, baru beberapa saja. Tapi ini juga akan berkembang terus untuk menjalin kerjasama, karena berdasarkan data dari kantor urusan internasional UNAS itu paling banyak menjalin kerjasama dengan universitas yang ada di Korea ataupun instansi yang terkait di Korea, terkait dengan Korea yang ada di Indonesia ataupun di Korea, seperti itu teman-teman. Jadi peluangnya juga sama gitu loh untuk masalah kerjasama dan kesempatan untuk exchange ataupun untuk studi lanjut berdasarkan partner yang sudah di-create oleh UNAS, seperti itu. Nah, lanjut. Terus kesempatan yang lain apa setelah lulus? Kalau kesempatan setelah lulus mungkin sama ya dengan kesempatan mahasiswa bahasa Korea lulusan dari UGM, UI, UPI kayak gitu, sama gitu loh. Peluangnya itu bisa bekerja di instansi pemerintahan yang berhubungan dengan Korea ataupun perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Sekali lagi, 4 universitas di Indonesia hanya memiliki 4 program studi, berarti kan kebutuhannya banyak sekali. Jadi sekali lagi, UI, UGM, UPI, dan UNAS ini lulusan S1 Bahasa Koreanya pasti dibutuhkan oleh berbagai instansi, terutama perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Nah, ini kesempatan-kesempatan yang bisa didapat teman-teman apabila kita mengambil program studi bahasa Korea di 4 universitas itu. Nah, tentunya ini berbagai seleksi ya. Kalau di UNAS ini seleksinya mungkin seleksi lewat UNAS sendiri kayak gitu. Tidak ada seleksi yang lainnya. Nanti teman-teman bisa lihat di websitenya UNAS kayak gitu ya. Demikian teman-teman informasi untuk universitas apa saja di Indonesia yang memiliki program studi bahasa Korea. Jadi semoga bermanfaat dan juga ini menjadi salah satu referensi dari teman-teman yang ingin kuliah di 4 universitas ini pada program studi S1 Bahasa Koreanya, seperti itu. Dan sekali lagi peluangnya banyak sekali dan kesempatan setelah lulus juga banyak sekali. Jadi semangat untuk seleksi untuk ikut ujian di 4 universitas ini ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Annyeong higeseo. Bye bye. Ciao.